Ketika kakek dan ayah saya datang dari China ke Indonesia, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bisa membeli sebuah perusahaan farmasi yang dimiliki oleh orang Jerman yang ternama dan tertua di Indonesia. Sekitar di awal tahun 30-an, saat kakek yang bernama Tong Iwo dan ayah saya, Tong Sisyong, sekarang ganti nama menjadi Sinartono, berlayar dari RC ke Surabaya. Waktu itu ayah saya masih umur 8 tahun. Mereka datang ke Indonesia belum tahu mau bisnis apa. Awalnya, kakek dan ayah saya menjual obat tradisional dari China di Surabaya. Setelah kurang lebih 1 tahun, ayah saya mulai memperluas bisnisnya ke obat farmasi. Waktu itu mulai jual beli obat farmasi dengan membeli obat dari Enverat Kam & Co atau saat ini Kimia Farma. Di tahun 50, kakek saya kembali ke Taiwan dan perusahaan ini sepenuhnya dikelola oleh ayah dan ibu saya. Waktu itu ayah saya masih sangat muda, 24 tahun umurnya. Meskipun masih muda, di bawah kepemimpinan ayah serta dibantu ibu saya, bisnis NV Helmich berkembang pesat. Bagi saya, Pak Sinartono adalah ayah sekaligus teladan hidup yang menginspirasi. Sejak usia muda, beliau sangat giat bekerja dan sangat independen. Memang ayah saya ini, saya lihat memang orang bisnismen. Jadi, orang yang berhubungan dengan ayah saya pasti tidak lupa. Sampai yang sekarang sudah hubungan dengan kita 50 tahun punya supplier. Selalu kalau kita ketemu, pasti dia singgung ayah, itu bagaimana dulu, bagaimana. Jadi ayah saya ini paling top, istilahnya top di Jawa Timur. Semua orang kenal ayah saya, baik yang customer maupun family, semuanya tidak ada yang tidak kenal. Sekitar tahun 70-an, setiap libur sekolah, saya sudah ikut ayah saya ke pabrik. Kecintaan saya terhadap bisnis keluarga ini tumbuh. Saya melihat perkembangan perusahaan ini sangat bagus. Pada tahun 87, kondisi ayah saya sulit menjalankan perusahaan. Maka saya berinisiatif untuk meringankan tugas ayah saya. Saya semakin terpacu, bekerja lebih keras, lebih giat untuk berusaha meringankan tugas ayah saya. Jadi waktu ayah saya kondisinya masih tidak sehat itu mungkin kepikiran utangnya perusahaan ini bagaimana. Karena ini satu beban mungkin dia pikir bagi saya, utangnya ini. Mungkin stres itu akibatnya penyakit komplikasi. Pada tahun 95, ayah saya itu meninggal di bulan April. Saya juga sangat sedih waktu itu. Dikangenin selalu yang di benak saya ya. Saya cuma kelihatan pundaknya ayah saya waktu itu. Waktu di ujung pandang. Kita kembali, setelah itu saya lihat ayah saya juga hampir jatuh. Maka saya gandengin, saya lihat ayah saya membawa satu tas. Saya dari belakang saya melihatnya. Ya saya cukup sedih. Ya saya selalu mikir ini mungkin terakhir yang ayah yang bisa nemenin saya. Itu yang di dalam hati saya. Ya waktu itu sudah tidak bisa pesan apa-apa ya. Karena kondisinya sudah begitu, ya kita juga mengerti. Waktu itu saya juga lagi susah, semuanya itu. Kondisi perusahaan juga susah.
Jadi saya tidak bisa membuat apa-apa gitu. Saya cuma bisa membuat secepatnya, bisa memulihkan perusahaan agar Pak Sinartono ayah saya ini bisa hidupnya enak begitu. Saya harus bisa menjalankan perusahaan ini dan saya harus bisa kembangkan perusahaan ini. Saya harus bisa mendidik anak saya untuk meneruskan perusahaan ini. Karena ini perusahaan ini yang mempunyai satu sejarah, membuat kita bangga. Dan pada akhir tahun 88, saya dan istri saya dipercaya untuk menghandle PT PIM secara total. Ini awalnya saya mulai memimpin perusahaan PT PIM. Di mata saya, ayah saya adalah sosok yang tidak segan untuk langsung turun tangan, mengajari maupun mengerjakan berbagai hal. Beliau benar-benar mengamalkan prinsip nilai dan visi perusahaan yang sangat indah, yaitu menjadi perusahaan yang dapat selalu membantu masyarakat yang membutuhkan. Saya ada satu prinsip, farmasi itu membuat obat-obatan. Obat ini menolong orang yang sakit. Jadi kita ini harus bisa membuat produk obat-obatan yang berkualitas tinggi. Tidak boleh membuat obat yang substandar, apalagi obat palsu. Itu namanya istilahnya mencelakakan orang. Orang minum obat ini butuh sembuh dari penyakit. Jadi saya selalu ingetin ini untuk saya juga transferkan ke anak saya, baik juga tim pabrik saya sendiri. Jadi kita harus menjaga kualitas kita agar setiap obat yang diproduksi oleh kita harus sesuai dengan standar dan kualitas yang bagus. Sedikit pun tidak boleh membuat obat yang disubstandar. Prinsip ini ya tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya menjadi visi misi dalam menjalankan perusahaan PT PIM ini. Baik kakek maupun ayah saya orangnya sangat luwes, sangat ahli dalam hal menjalin relasi dengan rekan, customer maupun karyawan-karyawannya. Di sini kami adalah keluarga, bukan sekedar bos dan pekerja. Saya sangat berharap hal ini dapat berlanjut di generasi keempat PT PIM. Ketika anak-anak saya semakin dewasa, saya pun tersadar bahwa saya tidak bisa memimpin selamanya. Perlu estafet ke generasi selanjutnya. Memang dari kecil, mereka sudah saya ajak jalan-jalan ke pabrik. Supaya mereka tidak asing, mereka biar tahu orang kerjanya itu gimana, orang lihat mesin jalan itu gimana. Mungkin saat itu mereka tidak ngerti apa-apa. Tapi suatu saat, waktu mereka mengerti dan sadar itu berguna bagi mereka. Itu yang saya rasakan dari dulu itu begitu. Meneruskan kepemimpinan perusahaan ini ke keluarga sendiri ini ya tidak mudah semestinya. Perlu kita pikirkan betul kemampuan yang generasi berikut, apakah ada kemampuan ini. Karena selain ada kemampuan harus ada punya pikiran yang positif dan pikiran yang jelas. Kunci sukses dalam menjalankan perusahaan keluarga adalah dengan menganggap diri kita sebagai profesional. Kita akan hancur jika semuanya terlalu membawa perasaan. Semuanya harus dinilai secara profesional. Selain itu, keluarga juga harus memberikan support, sehingga terciptalah two-way interaction, bukan hanya didikte atau diperintah, tanpa suatu kejelasan. Sebagai orang tua, ayah dan ibu saya sangat suportif dan mereka memberikan kesempatan pada saya dan adik saya untuk terus berkembang. Mereka selalu mendorong saya dan juga adik saya untuk berani mengambil resiko, never give up, terus berjuang dan beranilah untuk menawarkan hal-hal yang baru. Ayah dan ibu saya selalu menasihati saya sampai saat ini untuk selalu bertindak bijak. Harus dipikir benar-benar apa yang mau dilakukan. Karena kita bekerja dengan banyak kepala. Kita tidak bekerja sendiri. Jadi akan banyak sekali latar belakang dan pemikiran yang hadir di permukaan ini. Ini sangat penting dalam membangun suatu kepemimpinan. Selain itu, beliau juga mengingatkan untuk selalu profesional.
tahu peran masing-masing, meskipun ini adalah perusahaan keluarga. Tujuannya satu, membesarkan nama PT PIM. Pak Sinartono itu hanya pesan sama saya, kita harus bisa memproduksi obat yang baik untuk menolong orang, dan kita harus pertahankan perusahaan ini menjadi perusahaan yang bagus, yang maju, untuk bisa lebih memproduksi obat yang lebih bagus untuk menolong lebih banyak orang. Itu yang tujuannya Pak Sinartono. Sekarang estafet ke generasi yang berikutnya. Kalau ini mereka bisa meneruskan dengan betul-betul dan bisa mensukseskan, tentunya beban ini sudah tidak ada. Maka saya juga harapan generasi yang berikutnya bisa melakukan atau memegang prinsip apa yang sudah merupakan jadi prinsipnya perusahaan itu. PT PIM ini dibangun dengan perjuangan yang luar biasa. Dari kakek saya hingga sekarang sudah menurun ke generasi saya. Banyak sekali memori suka duka dari perjuangan banyak orang, dari jajaran atas hingga ke karyawan. PT PIM ini memang diawali dan dipimpin oleh keluarga saya. Tapi hembusan nafasnya tidak terlepas dari sumbangsih tiap-tiap individu yang telah bekerja dan saling bahu-membahu menggerakkan perusahaan ini untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Saya ingin usaha mereka tidak menjadi sia-sia. Saya termotivasi untuk melanjutkan perjuangan kakek saya dan juga ayah saya. Saya juga berharap bahwa PT PIM dapat menjadi warisan yang terus-menerus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya. Saya berharap kisah-kisah yang dibagikan dari founder-founder PT PIM Pharmaceuticals dapat memberikan inspirasi, dapat menjadi suatu manfaat bagi masyarakat sekitar Indonesia maupun luar negeri.